Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sesehat-sehatnya dan sebaik-baiknya. Kali ini saya dan film Hollywood akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Hackers. Film ini diproduksi tahun 1995 dan salah satu pemeran utamanya adalah Angelina Jolie. Ini adalah film yang spesial buat dia karena ini adalah film pertamanya dan dari sinilah dia dapat jodoh yang pertama dan menikah. Untuk itu, mari kita tonton sama-sama dan selamat menikmati dan jangan lupa tonton sampai habis. Cerita dimulai tahun 1988 di negara bagian Seattle, Amerika, di mana polisi menobrak salah satu pintu rumah untuk menangkap seorang bocah berusia 11 tahun bernama Dave Murphy. Dan dia adalah seorang hacker yang hebat bernama Zero Cool. Dia membuat virus yang merugikan 1.507 perusahaan dan menjatuhkan harga saham di Wall Street. Dengan ini, hakim memberikan hukuman denda sebanyak $45.000 yang pada saat itu sungguh banyak kalau dirupiahkan saat ini. Dan juga Murphy tidak bisa mengakses internet, komputer, dan juga telepon sampai dia berusia 18 tahun. 7 tahun kemudian, Dave Murphy sudah beranjak dewasa dan berusia 18 tahun. Dia pindah bersama ibunya ke negara bagian New York. Sesampainya di New York, suatu malam, Murphy membobol jaringan TV kabel. Dia menelpon pegawai di sana, orang keamanan di sana, berpura-pura kalau dia adalah pegawai TV kabel tersebut. Dan dia meminta kode yang ada di modem. Lalu diberikanlah oleh security tersebut. Dan pada akhirnya, Murphy berhasil membobol sistem siaran dari jaringan TV kabel tersebut. Dan dia mengganti-ganti channel siarannya. Ini adalah hari pertama sekolah Murphy dan dia kemudian berkenalan dengan Cat Libby yang ternyata seorang hacker juga, yaitu Acid Burn julukannya. Cat Libby memberitahu Murphy kalau di lantai paling atas di rooftop itu ada kolam renang berukuran atau standar olimpiade. Karena Murphy tertarik untuk tahu, mau cari tahu, naiklah dia ke atas, membuka pintu, lalu kemudian ternyata ada beberapa orang yang lain melarang dia untuk jangan menutup pintu karena ternyata pintu itu akan tertutup otomatis, alias bisa dibuka dari dalam tapi tidak bisa dibuka dari luar. Kemudian turunlah hujan, otomatis Murphy basah kuyup dan dia dikerjai oleh Cat Libby ternyata. Saat kelas komputer berlangsung, Murphy memanfaatkan waktunya untuk menghack data sekolah yang dimana dia mengubah datanya agar dia bisa sekelas dengan Cat Libby. Dan di belakang terlihat ada seorang cowok memperhatikan skillnya. Setelah selesai kelas komputer, cowok tersebut berkenalan dan mendatangi Murphy. Dia adalah Ramon Santiago yang ternyata juga adalah seorang hacker berjulukan Freak. Dia memberikan selebaran atau sejenis brosur agar Murphy bisa datang ke Cyber Delia. Murphy mendatangi Cyber Delia dan ternyata itu adalah tempat nongkrong atau hangoutnya anak-anak muda saat itu. Dan dia bertemu dengan Cat Libby yang sedang asik bermain game dan pemegang skor tertinggi. Akhirnya Murphy merasa tertantang dan dia memainkan game itu. Hanya dengan satu kali percobaan, dia berhasil mengalahkan skor tertinggi milik Cat Libby. Sesampainya di rumah, Murphy membobol sistem pemadam kebakaran atau sprinkler system yang ada di sekolahnya untuk membalas Cat Libby alias si Acid Burn. Dan dia men-set waktunya untuk terjadi jam 9.30 pagi alias jam setengah 10 pagi. Dan waktu yang ditunggu telah tiba, orang-orang yang ada di dalam gedung seluruhnya basah kuyup. Dan itu terjadi juga pada Cat Libby. Saat mereka sedang hangout, Ramon bertanya kepada Joey Pardella apa password yang sering dipakai oleh orang-orang. Lalu Joey menjawab password yang sering dipakai oleh orang-orang adalah Love, Secret, and Sex. Lalu ada Emmanuel Goldstein, serial killer, julukan hackernya. Dia menambahkan kalau ada satu password lagi yaitu God alias Tuhan. Dan di sini dia juga menjelaskan kalau sebagai hacker kita tidak punya reputasi, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Lalu Joey mengatakan kepadanya kalau saya sudah berhasil mencoba untuk mengacaukan sistem ATM suatu bank dan dari ATM itu muncrat terus-menerus uang dan itu masuk berita, itu saya yang melakukan. Saat di kamarnya, Joey mengetes skillnya kembali untuk mencoba membobol sistem keamanan komputer di suatu perusahaan yang bernama Ellingson Mineral. Dan dia berhasil masuk menggunakan password God atau Tuhan. Pegawai di sana melihat ada sesuatu yang tidak beres. Lalu kemudian dia segera menelpon Eugene Belfort, kepala keamanan cyber di perusahaan itu. Dia melacaknya dan ternyata ada file yang diambil oleh si hacker tersebut alias si Joey. Dan Joey mengkopinya ke dalam disket dan menyembunyikannya di rumah
rumah. Keesokan harinya, Joey ditangkap oleh polisi. Ini adalah Paul Cook atau nama hackernya Lord Nikon. Dia dengan Dead Murphy dan juga Emmanuel serta Ramon sedang hangout bersama menonton televisi, dan di situ mereka menonton berita yang di dalamnya ada orang terkenal. Dan orang terkenal itu bernama Richard Gill. Richard Gill adalah agen polisi cyberkriminal dan dia sudah melakukan penangkapan terhadap seseorang. Tanpa disadari, mereka sebenarnya adalah menonton si Joey yang sedang ditangkap atau diciduk oleh Richard Gill dan juga anak buahnya. Di tempat lain, di perusahaan Ellingson Mineral, masuklah seorang wanita dan wanita itu bernama Margo. Margo adalah seorang pejabat tinggi di perusahaan itu dan kemudian dia duduk untuk mengikuti rapat. Di sampingnya sudah ada Eugene dan Eugene bilang kalau hacker sudah berhasil membobol masuk dan menyerang pertahanan komputer dari Ellingson Mineral dan dia menyalahkan Margo karena memakai password yang sangat umum dipakai oleh orang banyak, yaitu GAT, dan Eugene memintanya untuk segera menggantinya. Lalu Eugene memberitahu kalau sebelumnya juga sudah ada serangan dari hacker dan hacker itu menyerang dengan virus yang bernama Da Vinci. Virus Da Vinci ini adalah virus yang dimana akan menyerang sistem komputer yang ada di kapal tanker sehingga akan menenggelamkan satu persatu kapal tanker minyak tersebut dan akan mencemari seluruh lautan. Setelah rapat selesai, Eugene memberitahu yang membuat virus Da Vinci itu adalah dia sendiri dan dia akan memeras perusahaan sebesar $50 juta dan akan membagi dua hasilnya dengan Margo. Dan dia butuh orang untuk dikambing hitamkan dan itu adalah Dead Murphy CS, teman-teman yang nanti akan menjadi korban. Eugene dan agen polisi Richard Gill tiba-tiba masuk ke dalam kamar Dead Murphy dan Eugene merayu Dead Murphy agar bekerja untuknya dan mencari serta melacak siapa hacker tersebut, walaupun dia sudah mengetahui itu adalah kerjaan dari temannya dan dia meminta agar disket itu diberikan kepadanya nanti. Saat itu Dead Murphy menolak mentah-mentah tawaran dari Eugene sehingga membuat Eugene marah. Dead Murphy dan juga Angelina Jolie alias Cat Libby melakukan suatu kompetisi kecil yang dimana mereka mencoba untuk menghack dan mengerjai agen polisi Richard Gill dan pertarungan pun dimulai. Cat Libby menghack jaringan dari penyedia kartu kredit, membuat kartu kredit Richard Gill seolah-olah sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak aktif dan kemudian ketika dia pakai dipotong kartu itu oleh pelayan. Lalu Dead Murphy mengerjai agen polisi Richard Gill dengan mengubah data seolah-olah kalau dia sudah meninggal. Dan ketika agen polisi Richard Gill menelpon perusahaan akuntansi untuk mengecek keuangannya, kata perusahaan tersebut orang yang bernama Richard Gill sudah meninggal. Di sini agen polisi Richard Gill terbingung-bingung. Setelah Joey selesai ditahan, dia mengambil disket yang dia sembunyikan, lalu dia bertemu dengan Ramon untuk memberikan disket itu kepadanya. Dan tanpa disadari mereka sedang diawasi oleh agen-agen polisi anak buah dari Richard Gill. Keesokan harinya, Ramonlah yang ditangkap. Dan saat di tahanan, Ramon sempat menelpon Cat Libby untuk mengambil disket yang sudah dia sembunyikan di bagian belakang loker sekolah. Tiba-tiba Cat Libby dan Emmanuel datang ke rumah Dead Murphy dan dia mengajak Dead Murphy untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Akan tetapi Dead Murphy menolak karena dia tidak mau diri dia dan ibunya terancam. Cat Libby begitu kecewa sehingga dia memberikan disket itu pada Dead Murphy untuk dikopi. Sehingga nanti sebagai jaga-jaga kalau Cat Libby dan Emmanuel tertangkap polisi juga. Tak berapa lama kemudian, Eugene menelpon Dead Murphy dan mengancamnya untuk membeberkan kasus kriminal yang dilakukan oleh ibunya di masa lalu kepada publik. Dan pada akhirnya terpaksalah Dead Murphy memberikan disket tersebut. Untung saja disket itu sudah dikopi oleh Dead Murphy. Dan Dead Murphy berusaha untuk mencari tahu beserta dengan teman-temannya virus jenis apa dan apa yang ada di dalam virus tersebut. Dan ternyata itu tidak hanya virus, melainkan juga di dalamnya ada data-data tentang penggelapan uang yang dilakukan oleh Eugene bersama Margo. Eugene pun mengaktifkan kembali virus Da Vinci tersebut. Ini adalah puncak dari perlawanan mereka. Dead Murphy CS berusaha untuk mengalahkan virus Da Vinci tersebut yang memang sudah diaktifkan oleh Eugene. Dan Eugene pun mengetahui itu dan dia menerima tantangan dari hacker-hacker ini. Terlihat jelas virus Da Vinci ini sudah bekerja dan mau membalikan kapal tanker minyak tersebut. Kemudian Cat Libby menelpon teman-teman hacker yang lain yang berada di berbagai macam negara untuk ikut membantu mereka. Dead Murphy CS berhasil mengalahkan virus Da Vinci tersebut sehingga membuat kapal tanker itu kembali stabil.
dan Joey pun berhasil mengcopy seluruh isi file dari virus tersebut. Dead Murphy dan teman-temannya sangat senang karena mereka berhasil mengalahkan virus tersebut, akan tetapi agen polisi Richard Gill berhasil menangkap mereka. Saat ditangkap, Dead Murphy sempat mengamankan disketnya dengan melemparkannya ke tong sampah, dan temannya Emmanuel Goldstein berhasil menemukan disket itu. Emmanuel Goldstein bekerja sama dengan hacker-hacker yang lain dengan menghack jaringan satelit, dan dia menginterupsi seluruh siaran televisi dengan menyebarkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Eugene dan juga Margot. Dan pada akhirnya Margot berhasil ditangkap, begitu juga dengan si Eugene, pelaku utama kejahatannya, dan dia ditangkap langsung oleh agen polisi Richard Gill di dalam pesawat saat dia mau melarikan diri. Dan itu dia akhir cerita dari film Hackers ini. Semoga kalian menikmatinya dari awal sampai akhir. Sebagai penutupan, saya ucapkan terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.